Kenapa Rusia harus menyerang Ukraina? Kalau ditarik ke belakang, semuanya berawal dari Perang Dingin Amerika atau Blok Barat, negara-negara Eropa anggota NATO dengan Uni Soviet. Padahal perlu diketahui, selama Perang Dunia I dan II mereka justru menjadi sekutu. Bahkan waktu itu Amerika dan Uni Soviet justru bekerja sama untuk mengalahkan Nazi dan Jepang. Dan akhirnya bersama-sama dengan negara yang lainnya berdirilah PBB dan sama-sama menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Pada waktu Perang Dunia II usai, negara Barat, Amerika dan Uni Soviet kala itu mereka saling klaim pemenang utama dan mereka saling bersaing. Tetapi setelah itu banyak hal yang terjadi sehingga membuat negara-negara Eropa dan Amerika melihat Uni Soviet bisa menjadi kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Barat tidak mau kalah pengaruh dan ideologi komunis tidak mau mendunia karena jika mendunia, mereka akan babak belur. Pada akhirnya, negara-negara Eropa mulai mendirikan NATO dan terjadilah Perang Dingin atau Perang Ekonomi dan mengakibatkan Uni Soviet pecah menjadi Rusia dan beberapa negara yang lebih kecil termasuk Ukraina. Lalu dari situ Rusia mulai bangkit dan menjadi salah satu negara adidaya sampai saat ini. Kemudian setelah Rusia bangkit, Perang Dingin masih berlanjut dan Barat masih tetap mendominasi di berbagai sektor. Walau begitu, Rusia tetap percaya diri sehingga ekonominya tetap stabil dan terus membangun kekuatan militernya menjadi lebih kuat. Yang sangat disayangkan adalah Barat menguasai sektor media yang berpengaruh di dunia. Dari situ mulailah sedikit demi sedikit, terutama media-media Amerika membentuk opini yang menggambarkan Rusia sebagai negara yang dingin dan arogan, baik melalui berita atau film dan lain sebagainya, sehingga kelicikan itu membuat Rusia merasa tersudutkan dan lebih berhati-hati dengan Barat. Bahkan itu terlihat jelas di perang yang terjadi sekarang, yaitu Rusia dan Ukraina, di mana banyak terjadi perbedaan berita di antara kedua belah pihak. Facebook juga mulai memblokir akses dari Rusia, supaya tidak ada berita yang keluar. Kembali lagi ketika Rusia mulai berhati-hati dengan Barat, mereka merasa harus melindungi diri dan mengantisipasi jika nantinya mereka akan diserang. Oleh karena itu, Rusia mulai membentengi negaranya seperti terus menjaga hubungan diplomatik dengan negara sekitar dan berharap mereka akan pro-Rusia untuk saling mendukung satu sama lain. Kebanyakan mereka negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Ukraina, Belarusia, Latvia, Estonia, Lituania, sehingga negara-negara ini bisa menjadi benteng di Rusia bagian barat ketika ada serangan dari negara-negara Eropa. Begitu juga di Rusia bagian selatan ada negara-negara dari Asia Utara seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan untuk menjadi benteng dari negara-negara Arab yang kontra Rusia. Sedangkan di Rusia bagian timur mereka tetap menjaga hubungan baik dengan Korea Utara, karena perlu diketahui negara-negara dari Asia Timur juga bisa menjadi ancaman, seperti Jepang dan Korea Selatan yang sudah jelas pro terhadap Amerika. Rusia sangat pintar dalam strategi mempertahankan kedaulatannya, hal itu pula yang menjadi alasan utama kenapa Rusia menyerang Ukraina. Dari sinilah permasalahan Rusia-Ukraina dimulai. Dimulai dengan digulingkannya presiden yang sah secara konstitusional lewat pemilu, yaitu Viktor Yanukovych pada tahun 2014, yang dengan tegas dia memutuskan untuk pro terhadap Rusia. Hal itu memicu terjadinya demo besar-besaran untuk melengsarkan presiden di Ukraina, terutama di ibu kota Kiev. Lalu dipilihlah presiden yang lebih pro terhadap Amerika dan Barat. Tetapi warga Ukraina di bagian timur tidak setuju dengan penggulingan presiden dan lebih pro terhadap Rusia, karena sebagian banyak warga di sana masih menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa utama. Lalu warga-warga yang pro Rusia atau anti pemerintah bermunculan. Gerakan separatis pun mulai terbentuk di kota Luhansk dan Donetsk yang memicu konflik dan membuat kemarahan warga pro Rusia adalah tragedi di Odessa. Pembakaran sebuah gedung di Odessa yang berisikan warga sipil termasuk wanita dan anak-anak yang pro-Rusia dan masih berbicara dengan bahasa Rusia. Jumlah korban jiwanya mencapai sekitar 46 orang. Jelas saja itu sebuah tragedi kemanusiaan yang membuat Rusia marah dan mengecam tragedi tersebut. Kemudian Rusia mungkin secara diam-diam mulai menyuplai senjata untuk gerakan separatis di Luhansk dan Donetsk, dan banyak pula relawan dari Rusia yang membantu mereka.
Mulailah konflik antara gerakan separatis yang didukung Rusia dengan Ukraina di tahun 2014, tetapi akhirnya terjadi perdamaian dan ada perjanjian yang intinya Ukraina akan bersiap netral antara Barat dan Rusia, sedangkan Luhansk dan Donetsk masih menjadi bagian Ukraina. Namun Crimea menjadi bagian dari Rusia karena di Crimea sebagian besar warga masih berbahasa Rusia. Kemudian militer Rusia pun mulai menarik diri dan keadaan di Ukraina mulai stabil. Hanya saja gerakan separatis atau anti pemerintah masih ada di Luhansk dan Donetsk. Setelah bertahun-tahun konflik terjadi lagi seperti sekarang ini. Hal ini dipicu karena Ukraina sedikit demi sedikit mendekat dengan negara-negara anggota NATO dan berencana akan bergabung dengan NATO. Serta Ukraina ini tak ubahnya negara boneka Amerika Serikat. Negara boneka ini merupakan strategi Amerika Serikat. Intinya kebijakan-kebijakan pemerintah Ukraina seperti mengikuti apa yang disarankan Amerika, dan akhirnya mereka pun menjadi pion Amerika untuk berperang melawan Rusia tanpa harus menurunkan pasukannya, namun hanya menyuplai senjatanya saja. Kenapa begitu? Karena itu bagian dari strategi Amerika. Selain merupakan bagian dari strategi Amerika, mereka juga terkendala aturan legitimasi yang malah bisa menjadi blunder ketika Amerika membantu Ukraina secara terbuka. Yang bisa mereka lakukan sejauh ini hanyalah memberi sanksi terhadap Rusia, dan sepertinya sanksi itu pun tidak akan signifikan pengaruhnya terhadap Rusia, karena mereka juga sudah bersiap diri akan hal ini. Salahnya Ukraina itu, mereka terlalu percaya diri jika terjadi apa-apa. Amerika dan NATO akan membantu mereka sepenuhnya. Perlu diketahui sebelum terjadi konflik seperti sekarang, Putin beberapa kali berupaya ingin melakukan perundingan agar Ukraina tidak masuk NATO. Tapi hal itu tidak diindahkan Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky. Jadi sebelum Ukraina menjadi anggota NATO, maka Rusia berusaha menaklukkan Ukraina lebih dulu. Karena kalau Ukraina sudah menjadi anggota NATO dan Rusia kemudian menyerang Ukraina, sepertinya Perang Dunia III akan benar-benar terjadi. Karena terlalu percaya diri, akhirnya Ukraina sekarang terdesak dan meminta bantuan sana-sini, lalu menyuruh warganya yang berusia 18-50 tahun untuk ikut berperang. Sementara presiden dan pejabat tinggi lainnya berencana mengungsi ke Amerika. Malah menjadi lucu, presidennya kabur di saat rakyat babak belur. Pihak barat sementara ini sepertinya masih menahan diri, tidak terlalu jauh melangkah. Mungkin menunggu Rusia melakukan blunder, baru mereka akan bertindak penuh. Karena sebenarnya strategi serangan yang dilakukan Rusia cukup cerdik dan sepertinya sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Apa yang dilakukan Rusia cukup cerdik dan tepat, karena sementara ini mereka lebih fokus melakukan serangan udara atau rudal ke titik baris militer Ukraina dan serangan darat di wilayah perbatasan Donbas untuk melindungi Luhansk dan Donetsk yang ada di sana. Yang keduanya sudah diakui kedaulatannya oleh Rusia. Selain itu, ketika basis militer dilumpuhkan, maka diharapkan tidak akan ada perlawanan dari Ukraina. Lalu Ukraina berhasil dikuasai dan akhirnya tidak akan lebih banyak lagi korban jiwa. Itu yang terpenting dan sangat diutamakan oleh Rusia. Dari itu, jikalau ada yang berpikir Rusia kejam dan lain sebagainya, justru sebaliknya. Ternyata mereka juga berpikir tentang kemanusiaan, apalagi mengingat tragedi di Odessa, karena Rusia sangat mengecam tindakan fasis di dunia. Apalagi media-media barat dan pejabat-pejabat Ukraina saat ini seolah-olah mencoba menyudutkan Rusia dengan merilis jumlah korban jiwa yang berbeda dengan fakta sebenarnya. Lalu ada sebuah gedung di pemukiman warga yang katanya diserang oleh rudal, padahal itu pesawat logistik Rusia yang jatuh karena ditembak rudal Ukraina. Pernyataan-pernyataan resmi dari pihak pemerintah Rusia seperti dibatasi oleh media-media barat dan bahkan sosial media seperti Facebook sekalipun, karena mereka dikuasai oleh pihak barat. Jadi informasi yang sampai ke publik tidaklah berimbang. Demikianlah ulasan kenapa Rusia harus menyerang Ukraina. Terima kasih kepada para sahabat Tapak Jala yang telah menyimak dan menonton video ini. Informasi ini diambil dari berbagai sumber, dan jika ada yang salah atau tambahan silahkan dikoreksi dengan berbagi di kolom komentar. Semoga saja Avengers dan Thanos tidak ikut campur dalam konflik ini, dan kedua negara kembali berdamai agar tidak terjadi lebih banyak korban berjatuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami.